Malam itu seharusnya menjadi malam biasa bagi semua tamu yang hadir di pesta mewah keluarga Santoso. Namun bagi seorang wanita bernama Laksmi, malam itu terasa seperti ujian yang perlahan mengikis harga dirinya. Ia berdiri di sudut aula dengan gaun sederhana berwarna krem yang sudah beberapa kali ia pakai di acara keluarga. Tidak ada berlian di lehernya. Tidak ada tas bermerek di tangannya. Hanya senyum tipis yang ia pertahankan dengan susah payah. Beberapa wanita yang berdiri tidak jauh darinya saling berbisik sambil melirik ke arahnya. Dia benar-benar datang dengan pakaian seperti itu? Bukankah dia istri dari Ardi Santoso? Kasihan sekali. Suaminya pengusaha besar tapi istrinya terlihat seperti orang biasa. Kata-kata itu terdengar jelas oleh Laksmi. Ia menundukkan sedikit wajahnya, bukan karena malu, tetapi karena ia sudah terlalu sering mendengar hal seperti itu sepanjang hidupnya. Suaminya, Ardi, berdiri di tengah kerumunan bersama para pengusaha dan pejabat kota. Setelan jas mahalnya berkilau di bawah lampu kristal. Tawa mereka terdengar keras. Tidak satu pun dari mereka melirik ke arah Laksmi. Seolah-olah ia hanyalah bayangan yang ikut datang tanpa diundang. Seorang wanita muda dengan gaun merah menyala mendekati Laksmi dengan senyum yang terlalu manis. "Maaf, Anda tamu dari pihak mana?" Pertanyaan itu diucapkan dengan nada sopan, tetapi matanya penuh penilaian. Laksmi mengangkat pandangannya dengan tenang. "Saya istri Ardi Santoso." Senyum wanita itu berubah menjadi sedikit kaku. Ia tertawa kecil lalu menutup mulutnya dengan anggun. "Benarkah?" "Maaf, saya kira Anda staf catering atau mungkin kerabat jauh." Beberapa orang di sekitarnya tertawa pelan. Laksmi tidak membalas. Ia hanya menarik napas perlahan. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak seperti luka lama yang disentuh kembali. Bukan karena hinaan itu terlalu menyakitkan. Tetapi karena ia sadar bahwa selama bertahun-tahun tidak seorang pun benar-benar ingin mengenalnya. Mereka hanya melihat apa yang tampak di luar. Gaun sederhana. Perhiasan yang hampir tidak ada. Sikapnya yang tenang dan tidak suka pamer. Dari kejauhan, Ardi akhirnya melihatnya. Ia berjalan mendekat dengan wajah sedikit kesal. "Kenapa kamu berdiri sendirian di sini?" Nada suaranya rendah tetapi tajam. "Kamu seharusnya berbaur dengan tamu penting." Laksmi menatap suaminya dengan mata yang lembut tetapi lelah. "Aku tidak ingin mengganggu." Ardi menghela napas panjang. "Kamu tahu ini pesta penting untuk bisnis. Tolong jangan membuatku terlihat aneh di depan mereka." Kalimat itu terasa lebih dingin daripada udara malam. Laksmi mengangguk pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya keheningan yang dalam. Beberapa tamu mulai berkumpul di depan panggung kecil tempat pembawa acara berdiri. Lampu aula sedikit diredupkan. Pembawa acara tersenyum lebar sambil memegang mikrofon. "Malam ini kita memiliki kejutan khusus." Semua orang menoleh penasaran. Ardi juga berhenti berbicara dan mengarahkan pandangannya ke panggung. Pembawa acara melanjutkan dengan suara penuh semangat. "Seorang tamu kehormatan yang sangat penting akan segera tiba. Beliau adalah putri tunggal dari CEO perusahaan terbesar di kota ini." Bisikan langsung menyebar di antara para tamu. Nama keluarga itu terkenal. Perusahaan mereka menguasai setengah industri di kota. Banyak orang mencoba berdiri lebih tegak, berharap bisa menarik perhatian ketika tamu itu datang. Pintu utama aula perlahan terbuka. Beberapa staf keamanan masuk lebih dulu. Lalu seorang pria tua yang elegan melangkah masuk dengan wibawa yang kuat. Semua orang mengenalnya. Itu adalah Wijaya Pratama, CEO terkaya di kota. Ardi langsung merapikan jasnya dan bersiap maju untuk menyambutnya. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Karena pria tua itu tidak berjalan menuju kerumunan pengusaha. Ia justru berjalan lurus melewati mereka semua. Matanya mencari seseorang. Hingga akhirnya ia berhenti tepat di depan Laksmi. Seluruh aula menjadi sunyi. Pria tua itu menatap Laksmi dengan ekspresi yang berubah lembut. Lalu dengan perlahan ia membungkukkan tubuhnya sedikit. Sebuah sikap hormat yang membuat semua orang terkejut. "Lama sekali ayah menunggumu pulang." Suara pria itu hangat namun penuh emosi yang tertahan. Laksmi menatapnya dengan mata yang tiba-tiba berkaca. Di sekeliling mereka, para tamu saling memandang dengan wajah kebingungan. Ardi merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Namun sebelum ia sempat berkata apapun, pria tua itu kembali berbicara dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Perkenalkan, ini adalah putri saya. Putri yang selama ini tidak pernah saya umumkan kepada publik. Semua mata langsung tertuju pada Laksmi. Wanita yang beberapa menit lalu diremehkan dan dianggap tidak pantas berada di pesta itu. Laksmi berdiri dengan tenang. Ia memandang suaminya dari kejauhan. Tatapan Ardi dipenuhi keterkejutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun di dalam hati Laksmi, ada keputusan yang perlahan mulai terbentuk. Keputusan yang mungkin akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu. Dan malam itu baru saja dimulai. Ruangan besar itu tetap sunyi setelah kata-kata Wijaya Pratama bergema di udara. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani tertawa lagi. Semua mata tertuju pada Laksmi, wanita yang beberapa menit lalu dianggap tidak pantas berada di pesta mewah itu. Ardi berdiri membeku. Tangan yang tadi memegang gelas anggur perlahan gemetar. Ia menatap istrinya seolah-olah melihat orang yang sama sekali berbeda. Laksmi masih berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kebanggaan. Tidak juga kemarahan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Wijaya Pratama memandang putrinya dengan mata yang penuh kerinduan. Bertahun-tahun kamu menjauh dari keluarga. Sampai ayah hampir lupa bagaimana rasanya melihatmu di tempat ramai seperti ini. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Nama Wijaya Pratama adalah simbol kekuasaan di kota itu. Perusahaannya memiliki hotel, bank, rumah sakit, dan bahkan sebagian besar gedung bisnis di pusat kota. Banyak orang bermimpi bisa berada di dekatnya. Namun sekarang pria itu berdiri dengan hormat di depan seorang wanita yang baru saja mereka hina. Wanita dengan gaun sederhana yang bahkan tidak memiliki satupun perhiasan mahal. Ardi akhirnya melangkah maju beberapa langkah. Wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Pak Wijaya. Suara Ardi terdengar lebih kecil dari biasanya. Ia mencoba tersenyum, meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya tidak tahu bahwa Laksmi. Kalimatnya terhenti. Ia tidak tahu harus menyelesaikan kalimat itu dengan cara apa. Wijaya Pratama menoleh perlahan ke arahnya. Tatapan pria tua itu tajam namun tetap tenang. Tidak tahu bahwa dia adalah putri saya? Ardi tidak menjawab. Ruangan terasa semakin berat. Laksmi menurunkan pandangannya sebentar. Ia sudah tahu momen ini akan datang suatu hari nanti. Tetapi ia tidak pernah menyangka akan terjadi di depan begitu banyak orang. Seorang wanita yang tadi mengejeknya mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi terlihat anggun. Lebih seperti seseorang yang baru menyadari kesalahan besar. Wijaya Pratama kembali menatap putrinya. Ayah datang ke kota ini untuk satu alasan. Kamu tahu alasan itu? Laksmi menghela napas perlahan. Ia mengangkat wajahnya dan menatap ayahnya dengan tenang. Ayah selalu suka membuat kejutan. Nada suaranya lembut tetapi tegas. Beberapa pengusaha di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu dengan sangat serius. Jika benar Laksmi adalah putri Wijaya Pratama, maka posisinya bukan sekadar istri dari seorang pengusaha biasa. Ia adalah pewaris salah satu kerajaan bisnis terbesar di kota. Ardi merasakan keringat dingin di punggungnya. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Laksmi tidak pernah membicarakan keluarganya. Ia selalu mengatakan bahwa keluarganya tinggal jauh dan mereka tidak terlalu dekat. Ardi percaya begitu saja. Ia tidak pernah bertanya lebih dalam. Sekarang semua potongan kenyataan mulai terasa seperti teka-teki yang terlambat ia pahami. Seorang pria tua yang merupakan teman bisnis Ardi mendekat dengan hati-hati. Pak Wijaya, apakah benar ini putri Anda? Wijaya Pratama menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. Tidak ada yang perlu diragukan. Dia adalah satu-satunya anak yang saya miliki. Bisikan di seluruh ruangan semakin ramai. Banyak orang mulai memandang Laksmi dengan cara yang berbeda. Namun Laksmi bisa merasakan perubahan itu. Tatapan yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi rasa hormat yang tiba-tiba muncul. Hal itu tidak membuatnya bahagia. Justru membuat hatinya terasa lebih kosong. Ia sudah melihat perubahan wajah seperti itu terlalu sering. Orang-orang menghormati nama, bukan manusia. Ardi akhirnya berdiri tepat di depan Laksmi. Ia mencoba membaca wajah istrinya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Pertanyaan itu keluar dengan suara yang hampir berbisik.
Laksmi menatapnya dengan mata yang tenang. Kamu tidak pernah bertanya. Jawaban itu sederhana. Tetapi terasa lebih berat daripada kata-kata panjang. Ardi tidak bisa menjawab. Dalam ingatannya mulai muncul kembali banyak momen kecil. Saat Laksmi selalu menolak membeli barang mahal. Saat ia lebih suka memasak sendiri daripada pergi ke restoran mewah. Saat ia terlihat tidak nyaman setiap kali menghadiri pesta besar. Semua hal yang dulu ia anggap sebagai sifat sederhana sekarang terlihat sangat berbeda. Wijaya Pratama mengamati Ardi dengan diam. Ekspresinya sulit dibaca. Ayah sudah memperhatikan banyak hal. Khususnya tentang kehidupan putriku setelah dia meninggalkan rumah. Kalimat itu membuat beberapa orang menahan napas. Ardi merasakan dadanya semakin berat. Pak Wijaya, saya selalu memperlakukan Laksmi dengan baik. Ia mencoba terdengar percaya diri. Namun kata-kata itu terdengar sedikit goyah. Wijaya Pratama tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Laksmi seolah meminta jawaban darinya. Ruangan kembali sunyi. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan wanita itu. Laksmi berdiri tegak. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat seperti seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Ia membuka mulutnya perlahan. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Beberapa orang bahkan mencondongkan tubuh mereka sedikit lebih dekat. Ardi menatapnya dengan jantung yang berdebar keras. Ia merasa jawaban Laksmi akan menentukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta malam itu. Namun sebelum Laksmi sempat menyelesaikan kalimatnya, seorang staf berlari masuk ke aula dengan wajah panik. Ia mendekati Wijaya Pratama dan membisikkan sesuatu di telinganya. Ekspresi pria tua itu berubah seketika. Tatapannya yang tadi tenang menjadi sangat serius. Ia menoleh kembali kepada Laksmi. Ada sesuatu yang berat di matanya. Seolah ada rahasia yang belum sempat diungkapkan. Ruangan masih menunggu jawaban dari Laksmi. Jawaban yang hampir keluar dari bibirnya beberapa detik lalu. Namun sekarang perhatian semua orang mulai beralih pada perubahan ekspresi Wijaya Pratama. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja diberitahukan oleh staf itu. Dan tidak ada yang menyadari bahwa malam yang penuh kejutan ini masih menyimpan satu rahasia lain yang jauh lebih besar. Rahasia yang mungkin akan membuat semua orang di ruangan itu menyesal pernah meremehkan wanita bernama Laksmi. Sementara Laksmi sendiri berdiri diam. Matanya perlahan berpindah dari ayahnya kepada suaminya. Di dalam hatinya, keputusan yang tadi hampir ia ucapkan masih menunggu. Keputusan yang jika benar-benar keluar dari mulutnya, mungkin tidak akan ada satupun kehidupan di ruangan itu yang tetap sama setelah malam ini. Semua orang di aula masih menunggu. Kata-kata yang hampir keluar dari mulut Laksmi beberapa saat lalu masih menggantung di udara. Seolah seluruh ruangan menahan napas. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut ke wajah para tamu yang kini terlihat tegang. Wijaya Pratama berdiri diam setelah mendengar bisikan stafnya. Matanya berubah lebih serius dari sebelumnya. Namun ia tidak segera menjelaskan apapun. Ia hanya mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat kepada staf itu untuk menunggu. Kemudian ia kembali menatap Laksmi. Sepertinya malam ini memang penuh kejutan. Nada suaranya lebih rendah, lebih berat. Ardi merasakan jantungnya terus berdetak semakin cepat. Ia tidak tahu mana yang lebih membuatnya gelisah. Fakta bahwa istrinya adalah putri seorang CEO terkaya. Atau perubahan suasana yang tiba-tiba menjadi begitu serius. Laksmi masih berdiri dengan tenang. Namun di dalam hatinya ada banyak kenangan yang mulai muncul kembali. Ia teringat hari ketika ia memutuskan meninggalkan rumah ayahnya. Hari ketika ia memilih menjalani hidup sederhana tanpa membawa nama besar keluarganya. Semua orang dulu mengira ia gila. Putri seorang penguasa bisnis yang memilih hidup seperti orang biasa. Tetapi bagi Laksmi, keputusan itu bukan pelarian. Itu adalah caranya mencari kehidupan yang jujur. Ia ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa kekuasaan. Tanpa kekayaan. Tanpa pengaruh. Dan ketika ia bertemu Ardi beberapa tahun lalu, ia benar-benar percaya bahwa ia menemukan seseorang yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sebagai nama keluarga. Itulah alasan ia tidak pernah membuka rahasianya. Ia ingin melihat apakah cinta bisa bertahan tanpa semua kemewahan yang melekat pada keluarganya. Namun malam ini, semua rahasia itu akhirnya terbuka. Dan kenyataan yang muncul terasa jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Ardi berdiri di depannya dengan wajah yang sulit ia kenali.
Bukan wajah pria yang dulu menatapnya dengan penuh kehangatan. Sekarang ada sesuatu yang lain di matanya. Kebingungan, ketakutan, dan mungkin penyesalan. Salah satu pengusaha senior yang berdiri di dekat panggung akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Pak Wijaya, kami semua benar-benar tidak menyangka. Ia tertawa kecil, mencoba mengembalikan suasana pesta. Putri Anda ternyata hidup sangat sederhana. Beberapa orang mencoba ikut tertawa. Namun tawa itu terasa canggung. Wijaya Pratama tidak tersenyum. Ia memandang orang-orang di ruangan itu dengan ekspresi yang tenang tetapi tajam. Kesederhanaan bukan sesuatu yang memalukan. Kadang-kadang justru itu adalah ujian paling jujur bagi manusia. Beberapa orang langsung menundukkan wajah mereka. Mereka tahu kalimat itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah sindiran yang sangat jelas. Laksmi menarik napas perlahan. Ia bisa merasakan perhatian seluruh ruangan kembali tertuju padanya. Namun kali ini ia tidak merasa kecil. Ia hanya merasa lelah. Ayahnya melangkah sedikit lebih dekat. Ayah datang bukan hanya untuk memperkenalkanmu malam ini. Kamu pasti sudah menebak itu. Laksmi mengangguk pelan. Tentang perusahaan? Beberapa orang langsung saling memandang ketika mendengar kata itu. Wijaya Pratama tersenyum tipis. Seperti biasa, kamu selalu langsung memahami maksud ayah. Ia memandang para tamu di sekelilingnya sebelum melanjutkan. Sudah lama saya mempertimbangkan siapa yang akan mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perusahaan. Kalimat itu membuat ruangan kembali dipenuhi bisikan. Beberapa pengusaha langsung berdiri lebih tegak. Mereka tahu betapa besar arti posisi itu. Mengelola bagian dari kerajaan bisnis Wijaya Pratama berarti mengendalikan masa depan banyak perusahaan di kota ini. Ardi menatap Laksmi dengan mata yang semakin sulit disembunyikan perasaannya. Ia mulai memahami arah pembicaraan itu. Jika Laksmi benar-benar menjadi penerus ayahnya, maka kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun Laksmi tidak menunjukkan kegembiraan. Ia hanya menatap ayahnya dengan tenang. Kenapa ayah memilih malam ini untuk membicarakan hal itu? Wijaya Pratama tidak langsung menjawab. Ia mengamati wajah putrinya beberapa detik. Karena ayah ingin melihat sesuatu terlebih dahulu. Melihat bagaimana orang-orang memperlakukanmu sebelum mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Ruangan langsung terasa lebih berat. Beberapa tamu yang tadi mengejek Laksmi mulai merasa wajah mereka panas. Seolah semua perilaku mereka tadi sedang diputar ulang di depan mata semua orang. Ardi menelan ludah dengan susah payah. Ia mulai mengingat setiap kata yang ia ucapkan kepada istrinya malam ini. Setiap keluhan kecil. Setiap nada kesal yang ia tunjukkan. Semua itu sekarang terasa seperti kesalahan besar. Wijaya Pratama kembali berbicara dengan suara tenang. Sekarang ayah sudah melihat cukup banyak. Ia berhenti sejenak. Seolah memberi ruang bagi kata-katanya untuk benar-benar meresap ke seluruh ruangan. Dan keputusan ayah hampir selesai. Beberapa orang menahan napas. Ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu. Siapapun yang dipilih sebagai penerus sebagian perusahaan itu akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ardi menatap Laksmi tanpa berkedip. Ada harapan kecil yang mulai muncul di dalam hatinya. Jika Laksmi menerima posisi itu, maka secara tidak langsung ia juga akan berada sangat dekat dengan kekuasaan itu. Namun sebelum siapapun sempat membayangkan lebih jauh, staf yang tadi berbisik kembali mendekat dengan wajah semakin tegang. Pak, situasinya semakin mendesak. Wijaya Pratama mengerutkan alisnya. Apakah mereka sudah tiba? Staf itu mengangguk pelan. Beberapa tamu yang berdiri dekat mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Wijaya Pratama menatap Laksmi sekali lagi. Tatapan itu penuh makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Sepertinya keputusan yang hampir ayah umumkan malam ini harus menunggu sedikit lebih lama. Beberapa orang langsung menunjukkan kekecewaan yang mereka sembunyikan dengan cepat. Namun suasana ruangan berubah dari penasaran menjadi tegang. Karena nada suara Wijaya Pratama tidak lagi seperti seseorang yang sedang berbicara tentang bisnis biasa. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menghadapi masalah yang jauh lebih serius. Laksmi merasakan sesuatu yang tidak ia sukai. Ia mengenal ayahnya lebih baik daripada siapapun di ruangan itu. Jika pria itu terlihat seperti ini, berarti ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Dari pintu utama aula, suara langkah kaki mulai terdengar. Langkah yang berat dan teratur.
Beberapa orang menoleh ke arah pintu itu secara bersamaan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan masuk. Namun entah mengapa, suasana tiba-tiba terasa seperti sebelum badai besar datang. Laksmi memandang pintu itu dengan mata tenang tetapi penuh pertanyaan. Ia merasa bahwa malam ini belum selesai memberinya kejutan. Dan mungkin kejutan berikutnya akan jauh lebih berbahaya daripada semua yang sudah terjadi sebelumnya. Langkah kaki dari pintu utama aula semakin jelas terdengar. Semua tamu menoleh ke arah yang sama dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Suasana pesta yang sebelumnya dipenuhi musik lembut kini berubah menjadi keheningan yang menekan. Pintu besar itu perlahan terbuka. Beberapa pria berpakaian rapi masuk terlebih dahulu. Di belakang mereka, seorang pria parubaya berjalan dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Tidak ada yang langsung mengenalinya. Namun cara Wijaya Pratama berdiri sedikit lebih tegak menunjukkan bahwa kedatangan orang itu bukan hal biasa. Laksmi memperhatikan dengan saksama. Matanya tajam tetapi tetap tenang. Pria itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia menatap Wijaya Pratama seolah membawa sesuatu yang berat. Akhirnya kita bertemu lagi malam ini. Suaranya tenang tetapi jelas terdengar oleh beberapa orang terdekat. Wijaya Pratama tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. Saya tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Pria itu tersenyum tipis. Hal penting memang sering muncul di tempat yang tidak terduga. Ardi yang berdiri tidak jauh dari Laksmi mulai merasa semakin bingung. Ia tidak memahami hubungan antara orang-orang yang baru saja masuk itu dengan semua yang terjadi malam ini. Namun satu hal yang ia rasakan dengan jelas adalah bahwa malam ini bukan sekadar pesta biasa. Laksmi melangkah sedikit lebih dekat ke ayahnya. Ayah mengenalnya? Wijaya Pratama mengangguk perlahan. Sudah sangat lama. Nada suaranya tenang, tetapi ada sesuatu yang berat di baliknya. Beberapa pengusaha yang berada di sekitar mereka mulai menyadari bahwa percakapan ini bukan sesuatu yang seharusnya terjadi di depan banyak orang. Namun tidak ada yang berani pergi. Semua orang merasa sedang menyaksikan sesuatu yang penting. Pria yang baru datang itu akhirnya memandang Laksmi. Matanya memperhatikan wanita itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi ini putri yang selama ini kamu sembunyikan dari dunia. Ia mengangguk kecil. Menarik. Laksmi tidak membalas dengan kata-kata panjang. Ia hanya menatap pria itu dengan sikap tenang. Ayah saya tidak pernah menyembunyikan saya. Saya yang memilih untuk hidup jauh dari sorotan. Jawaban itu membuat pria tersebut tersenyum sedikit lebih lebar. Pilihan yang jarang diambil oleh orang yang lahir di keluarga seperti kalian. Beberapa saat kemudian, Wijaya Pratama mengangkat tangannya pelan. Ia memberi isyarat kepada staf untuk menyalakan kembali musik yang sempat berhenti. Nada piano lembut kembali memenuhi aula. Para tamu mulai saling memandang dengan kebingungan. Namun perlahan suasana pesta kembali bergerak seperti sebelumnya. Meski begitu, semua orang tahu malam ini telah berubah selamanya. Wijaya Pratama menoleh kepada Laksmi dengan tatapan yang hangat namun penuh makna. Banyak hal yang belum sempat kita bicarakan. Tetapi malam ini bukan waktunya. Laksmi mengangguk pelan. Ia memahami apa yang dimaksud ayahnya. Beberapa keputusan besar tidak seharusnya dibuat di tengah keramaian seperti ini. Ardi berdiri di dekat mereka dengan perasaan yang bercampur. Selama beberapa menit terakhir hidupnya terasa seperti diputar terbalik. Ia memandang Laksmi dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar istrinya yang sederhana. Tetapi seorang wanita yang ternyata memiliki dunia yang jauh lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Namun Laksmi tidak terlihat berubah. Ia masih berdiri dengan gaun sederhana yang sama. Tidak ada perhiasan mahal yang tiba-tiba muncul. Tidak ada sikap sombong yang menggantikan ketenangannya. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Hanya saja sekarang semua orang di ruangan itu akhirnya melihatnya dengan cara yang berbeda. Wijaya Pratama akhirnya menghela napas perlahan. Ia memandang para tamu yang kembali berbincang di sekitar mereka. Kadang-kadang dunia membutuhkan satu malam untuk membuka mata banyak orang. Ia kemudian menepuk bahu putrinya dengan lembut. Dan malam ini sudah melakukan tugasnya. Laksmi tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya memahami perjalanan hidupnya sendiri. Di sudut aula, beberapa orang yang tadi mengejeknya kini tidak berani lagi menatap langsung ke arahnya. Sebagian mencoba bersikap ramah ketika melewatinya.
Namun Laksmi tidak memerlukan perubahan sikap itu. Karena ia sudah belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Harga diri seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang dikenakan atau oleh apa yang orang lain pikirkan. Nilainya muncul dari bagaimana seseorang berdiri ketika dunia meremahkannya. Musik di aula terus mengalun dengan lembut. Para tamu mulai kembali berbincang, tertawa, dan menikmati malam mereka. Namun cerita yang terjadi di dalam hati banyak orang malam itu tidak akan mudah dilupakan. Ardi memandang Laksmi sekali lagi. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Laksmi hanya menatapnya dengan tenang. Seolah memahami bahwa tidak semua jawaban harus diucapkan segera. Beberapa jawaban membutuhkan waktu. Beberapa perubahan membutuhkan perjalanan panjang. Dan malam yang penuh kejutan ini akhirnya perlahan kembali menjadi sebuah pesta biasa. Namun bagi mereka yang hadir dan menyaksikan semuanya, malam itu akan selalu dikenang sebagai malam ketika seorang wanita yang diremehkan berdiri tanpa kemarahan, tanpa balas dendam, dan tanpa keinginan untuk membuktikan apapun. Karena pada akhirnya, kebenaran tentang dirinya sudah berbicara dengan sendirinya.